Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam ruangan ini dengan keadaan sadar dan walafiat. Pertama sekali kakak ucapkan kepada adik-adik sekalian selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya untuk dapat mengikuti kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, sebelum kita akan melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Biar kegiatan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari adik-adik siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena tadi sudah berdoa, dari kalian ada yang tahu nggak kegiatan apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Karena tidak tahu, nama kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu bimbingan kelompok. Karena tadi bilang tidak tahu, berarti belum pernah ya melaksanakan bimbingan kelompok. Oke, karena ada saja bahwa bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada beberapa atau sejumlah orang seperti kita saat ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna untuk membahas suatu isu-isu atau topik yang aktual dan aktual atau yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Juga untuk memperoleh berbagai informasi dan wawasan baru tentang isu atau suatu topik tersebut. Nah, tujuannya untuk memperoleh informasi tadi serta agar adik-adik dapat berani tampil di umum, berani mengungkapkan pendapat serta menanggapi pendapat. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada satu pemimpin kelompok juga diikuti oleh beberapa anggota kelompok. Nah, pemimpinnya di sini adalah kakak, sementara anggotanya adalah adik-adik sekalian. Sampai di sini paham? Oke, kakak lanjutkan. Nah, untuk cara pelaksanaannya yaitu duduk melingkar seperti yang kita lakukan pada saat ini. Gunanya agar ketika kita mengungkapkan pendapat kalian tersebut akan diterima baik oleh teman yang lainnya. Jika kita duduk saling membelakangi, maka teman yang berpendapat di belakang akan susah dilihat oleh temannya di depan. Benar kan? Oke, sekian. Nah, dilanjutkan dengan di dalam bimbingan kelompok ini, kakak harap adik-adik secara sukarela menyampaikan segala hal serta untuk terbuka menyampaikan apa yang ada di pikirkan dan juga rasakan. Nah, dalam penyampaiannya perlu diperhatikan norma yang berlaku seperti norma hukum, norma adat istiadat, dan norma agama. Nah, sampai sini paham? Oke. Nah, jika nanti pembicaraan yang akan kita bahas menyangkut salah satu dari kalian, kakak minta kepada kalian untuk merahasiakannya dan tidak perlu diketahui oleh orang-orang di luar ruangan ini. Yang perlu mengetahui hanya sampai kita saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak benar kata saya. Untuk itu kita sebaiknya memperkenalkan diri, dimulai dari kata terlebih dahulu. Nanti diharap adik-adik yang memulai selanjutnya. Nah, juga sebelumnya adik-adik mengajukan tangan dulu. Setelah kakak tunjuk, baru adik-adik baru mengungkapkan. Seperti oke, baik. Perkenalkan, nama kakak Mutiara Chandra Emil, berasal dari UNP, mahasiswa BK tahun 2022. Ada yang tanyakan? Oke, silakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri.
mungkin bisa nama dan kelas. Silakan kepada adik-adik yang ingin mulai duluan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fer, biasa dipanggil Fer, dan saya berasal dari kelas 10 kelima. Oke, Rafael. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Rafael, berasal dari kelas 10 kelima. Oke, ya silakan yang lain. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Putri Marani. Saya panggil Rian. Saya berasal dari kelas M. Oke, baik. Selanjutnya, silakan kepada adik-adik. Perkenalkan, nama saya Desmond Ferdi, biasa dipanggil berasal dari kelas 10 S1. Oke, silakan kelas. Perkenalkan, nama saya Feminita Sakinah Nusyara. Saya berasal dari sekolah. Jadi saya mau berapa? Oke, selanjutnya. Oke, Rifa, Perkenalkan, nama saya Sri Darmawan. Saya dari kelas 10. Oke, gimana? Lagi? Nama saya Sri Darmawan. Sanita. Oke, Sanita. Yang terakhir? Perkenalkan, saya adalah Rasmita. Saya berasal saya berasal dari sekolah. Siapa tadi? Ya. Oke, Dewa. Nah, baik. Kan adik-adik tadi sudah memperkenalkan diri. Jadi sudah saling mengenal ya. Sudah akrab rasanya. Nah, untuk lebih mengakrabkan lagi, kakak ada sebuah permainan. Karena kakak kan juga baru pertama kali bertemu dengan kalian. Jadi mungkin kakak tidak akan ingat secepat itu nama kalian ya. Dan nama permainannya tuh rangkai nama. Nah, jadi di sini adik-adik akan menyebutkan nama adik-adik dulu, dilanjutkan dengan teman di sebelahnya. Misalnya kakak Tiara, dilanjutkan dengan sebelahnya Berlian. Berarti Berlian akan melanjutkan Tiara, Berlian, seperti itu. Nanti adik-adik. Oke, akan dimulai dari sebelah kanan. Seperti yang kakak sebutkan tadi, dimulai dari yang pertama seperti Rafael, Alfil. Adik sebutkan dulu. Betul. Rafael, Rafael, Alfil, Nanda, Ikram, Vero, Tiara. Rafael, Alfil, Nanda, Ikram, Vero, Tiara, Rian. Rafael, Alfil, Nanda, Ikram, Vero, Tiara, Rian, Rifa. Rafael, Alfil, Nanda, Ikram, Vero, Tiara, Rian, Rifa, Rafael, Alfil, Nanda, Ikram, Vero, Tiara, Rian, Rifa, Dewas. Rafael, Alfil, Nanda, Ikram, Vero, Tiara, Rian, Rifa, Nah, ulang lagi deh. Rafael, Alfil, Enggak, maksudnya diulang dari adik. Rafael, Alfil, Nanda, Ikram, Vero, Tiara, Rian, Rifa, Dela, Dina, Segita. Oke, sebelahnya. Rafael, Alfil, Nanda, Ikram, Vero, Tiara, Rian, Rifa, Dela, Dina, dan Segita. Oke, kita prosesi dulu. Dari perkenalan tadi, kalian sudah mengenal kakak juga udah mulai hafal nih nama adik-adik semua. Nah, untuk itu apa suasananya sudah hangat dan akrab rasanya? Oke, terima kasih ya adik-adik. Selanjutnya
juga seperti yang kakak ucapkan di awal, bahwa kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik tugas. Nah, topik tugas ini adalah topik yang kakak kemukakan sendiri dari kakak. Nah, nanti adik-adik diharapkan secara aktif berdiskusi, juga dapat merespon, berbagi pengalaman, ide, dan pendapatnya tentang topik yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai ini adik-adik siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Oke, karena adik-adik sudah siap tadi, maka kakak kemukakan topiknya, yaitu topiknya tentang kenakalan remaja. Nah, karena akhir-akhir ini banyak kenakalan remaja yang terjadi, bukan akhir-akhir ini juga, dari dulu juga, bahkan kenakalan remaja ini ada seperti kalau di sekolah itu mungkin membolos, adanya bully, tidak menunggu guru, itu contohnya ya adik-adik. Nah, dari pendapat yang kakak kemukakan, kira-kira apa sih pengertian dari kenakalan remaja itu? Silakan adik-adik untuk berpendapat. Silakan adik. Baik, menurut saya kenakalan remaja adalah pelaku biasa masalah yang dilakukan oleh remaja melalui tindakan-tindakan kriminal seperti tawuran dan juga kriminalitas. Oke, bagus sekali pendapatnya. Ada yang lain? Silakan adik-adik. Oh, bagus sekali pendapatnya. Diharapkan untuk dipikirkan dulu deh. Selanjutnya ada lagi yang berpendapat. Silakan melakukan pendapatnya. Oke, kita cukupkan sampai sini. Dari beberapa dari author dan Dela tadi, bahwa kenakalan remaja yaitu pelampiasan masalah yang dilakukan oleh remaja yang tindakannya di luar kendali. Nah, atau juga tingkah laku yang melanggar norma sekitarnya. Nah, karena kakak tadi sudah menyebutkan pengertian dan adik-adik juga sudah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja itu terjadi? Silakan. Penyebab kenakalan remaja adalah faktor keluarga, pergaulan teman, dan juga media sosial. Oh, bagus, dari faktor keluarga, teman, juga media sosial. Bagus, Vero. Selanjutnya, silakan apa ya? Menurut saya faktor penyebab dari kenakalan remaja itu yaitu faktor dari tempat tinggal, seperti lingkungan teman-teman yang toksik. Oh, bagus sekali. Ada yang lagi silakan berpendapat apa saja, ungkapkan saja apa yang ada di sini. Udah cukup. Oke, nah dari pendapat adik-adik sekalian tadi, faktornya itu ada beberapa. Benar tadi yang dikatakan Vero, faktornya ada dari keluarga. Mungkin pelaku ataupun korban kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang dukungan dari orang tuanya, ataupun kurang disiplin. Karena kan seperti yang adik-adik tahu, keluarga adalah pendidikan yang utama. Nah, mungkin orang tuanya sibuk bekerja sehingga anak-anaknya dilalaikan di rumah, atau bisa kayak tidak diperhatikan. Selanjutnya juga ada dari pribadi faktornya. Untuk pelaku mungkin merasa berkuasa di sekolah ini ataupun di luar sana, jadi dia merasa yang lain itu merasa rendah, jadi dia bisa melakukan tindak kenakalan
remaja. Kalau dari sisi korban, mungkin korbannya yang lemah, seperti mungkin ada teman kalian yang antisosial. Nah, mungkin suka di DJ atau apa jadinya gitu kan. Nah, itu dari sisi korbannya. Juga ada dari kontrol diri. Kontrol diri ini seperti mungkin adik-adik tidak tahu mana tingkah laku yang baik dan yang benar. Jadi adik-adik menormalisasikan tindak kenakalan remaja itu. Juga dari pengaruh teman sebaya, misalnya seperti yang dikatakan. Nah, berada pada lingkungan pertemanan yang melakukan tindak kenakalan remaja akan membuat kita terbawa dan ikut dalam melakukan tindakan itu. Benar kan? Oke, benar. Mungkin selanjutnya jadi dari lingkungan sekitar rumah, seperti mungkin tetangga-tetangga kita yang melakukan ada yang sembarangan, mungkin ada yang mencuri. Jadi kita ternormalisasi atau sudah terbiasa melihat tindakan kenakalan remaja itu sendiri. Nah, kan tadi dari adik-adik semua sudah mengungkapkan pengertian juga penyebabnya. Nah, kakak minta lagi kepada adik sekalian untuk mengungkapkan dampak dari kenakalan remaja tersebut. Silakan pada adik-adik. Silakan. Baik, dampak dari kenaikan remaja bisa terjadi seperti sudah bolos, melakukan seks bebas, dan sekolah malam-malam menanggung. Betul, bagus sekali. Oke, Berlian, bagus sekali pendapat dari Berlian. Ada yang lain? Silakan adik-adik untuk berpendapat. Selalu akhir. Dampak dari kenakalan remaja terdapat juga pada psikisnya jiwanya, kayak karena tergabung dengan kenakalan yang berbarengan berganti, setelah jiwanya itu saya menganggap hal itu sepele, dan juga dalam bentuk fisiknya seperti kalau dia melakukan minum keras, jadi berdampak buruk pada kesehatannya. Oke, bagus sekali pendapat aku tadi. Ada yang lain? Silakan. Bagus, memang dampak kenakalan remaja ini ya. Ada yang lain lagi? Nanda yang berpendapat? Silakan, Ina. Dampak kejiwaannya misalnya dari lebih menguasai kejahatan tindak lanjut, misalnya tawaran atau menanggung sama. Oh ya, bagus sekali. Nah, udah. Ada yang lain lagi ingin berpendapat? Oke, sudah cukup. Bagus sekali pendapat dari adik-adik sekali. Benar, dampaknya sangat katanya ya, adik-adik. Nah, mungkin yang pertama, kalau tindakannya seperti seks atau pergaulan bebas seperti itu akan sangat merugikan kita sekali. Nah, bisa jadi untuk perempuan bisa hamil di luar nikah dan itu pasti merusak mentalnya, benar kan? Nah, betul. Nah, juga untuk dari sisi pelaku, mungkin pelaku akan menjadi berpribadi yang buruk dan masa depannya juga akan suram. Selanjutnya, untuk keluarga, mungkin keluarga akan kecewa terhadap kita yang melakukan tindak kenakalan remaja, kan? Nah, juga mungkin keluarga akan merasa malu mungkin ya punya anak yang nakal. Nah, selanjutnya mungkin dari sekolah dampaknya mungkin kalian akan dikeluarkan jika melakukan tindak kenakalan remaja. Juga mungkin untuk diri sendiri akan banyak merugikan sekali kalian ya. Nah, selanjutnya tadi sudah pengertian sudah, faktor sudah, dampak sudah. Kakak juga minta buat solusinya nih atau upaya agar tindak kenakalan remaja itu tidak terjadi di sekitar kita. Boleh? Seperti kita bisa mengajak teman yang belum sekedar melakukan itu untuk kembali ke turun dari zona negatif, kembali ke
dari saya positif dengan cara menjadi imami, berolahraga, dan melakukan Oke, bagus. Berarti majanya melakukan hal ya. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Apa saja yang bagi kalian bisa jadi solusi buat apa aja? Bagi orang tua saya mengajarkan kembali tidak hanya selain itu ada dorongan berbuat baik. Berarti disiplin dari orang tua. Terus kalian. Oke, silakan Afid. Diajarin dalam pengenalan aja dan membawa dia dalam forum seperti forum anak yang sempurna untuk melakukan pengenalan baik. Oke, bagus sekali pendapat. Ada yang lain? Sabita. Oke, bagus. Ada yang memberikan bagus Sabita. Kita mau berpendapat. Silakan apa saja. Apa saja atau ingin mengulang pendapat dari teman tadi? Silakan. Ayo sekarang. Silakan Itu seperti meningkatkan diri perempuan. bagus sekali pendapatnya benar. Salah satu solusinya adalah mendekatkan diri pada pengantin yang lain. Kita silakan Nanda. Meningkatkan sosialisasi kepada orang tua dan orang tua itu sendiri memperlukan anaknya menjadi juga. Berarti minat dari orang tua ya. Bagus sekali pendapat dari adik-adik sekalian. Benar dari pendapat adik-adik tadi bahwa solusinya adalah mungkin yang pertama dari keluarga, disiplin dari kecil diterapkan. Orang tua dapat memberikan perhatian lebih, kasih sayang lebih, dan tidak melalaikan tingkah laku anak yang mungkin akan mendekati tindak kenakalan aja. Juga benar tadi seperti kata kita harus pandai memilih teman agar tidak terjerumus pada kenakalan tersebut. Juga seperti kata Abdul tadi, kita dapat melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini tidak hanya di sekolah, bisa juga dari masyarakat. Untuk di sekolah bisa melakukan sosialisasi mungkin agar bahayanya kenakalan mungkin, atau mungkin dilakukan disiplin dari pagi, disiplin pakaian misalnya, atau disiplin kelas. Nah, seperti itu kira-kira solusi dari pencegahan. Nah, karena tadi kita sudah membahas dari pengertian sampai dengan solusi. Nah, sekarang akan kita juga pada adik-adik untuk menyimpulkan nih topik yang kita bahas tadi. Silakan adik-adik yang menyimpulkan apa saja kesimpulannya. Silakan Afid. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu tindakan remaja adalah pelampiasan masalah yang dapat oleh remaja yang dilakukan dengan tindakan-tindakan kriminal yang melanggar norma-norma agama dan norma adat istiadat dan tidak buruk kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Selain itu, dampak dari tindakan remaja juga bisa diatasi melalui solusinya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pandai memilih teman. Yang ketiga, menjauhkan teman-teman yang toksik yang melakukan tindakan kriminal. Yang keempat, melakukan bimbingan seperti forum anak dan juga melakukan konsultasi dengan guru. Oke, bagus sekali pendapat dari Afid ini. Kesimpulannya, mari kita apresiasi buat Afid. Terima kasih Afid. Nah, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oke, karena yang sudah setuju. Nah, karena tadi udah kesimpulan, dapat kita lagi buat kalian semua mengungkapkan komitmennya buat topik yang kita bahas ini, yaitu kenapa. Silakan adik-adik untuk menyampaikan komitmennya.
Nah, sekali lagi kakak minta kepada Dede untuk mengungkapkan lebih. Silakan lebih dulu. Baik, saya akan menyampaikan komitmen. Komitmen. Enggak kan nanti. Baik, saya akan menyampaikan komitmen. Saya akan menyampaikan komitmen yang saya. Jadi saya dari forum anak, saya ingin menjumpai anak-anak yang korban terhadap kemudian di kelas-kelas atau terhadap teman-teman sebayanya. Jadi saya berharap kepada pelaku-pelaku korban kemudian tidak membuli teman-teman sebaya, karena kita diberi Tuhan untuk tidak sempurna. Bagus sekali komitmen dari Rafael. Silakan yang lain lagi. Silakan. Dewa. Komitmen saya jika saya menjadi itu, saya akan mengajarkan dan mengajak melakukan hal muslim sholat, ya, melakukan hal muslim. Oke, bagus sekali komitmen dari Dela. Ada lagi? Silakan Anda ingin berkomitmen. Silakan apa? Saya berjanji saya tidak akan melakukan tindakan kriminal seperti kenakalan saja, dan juga saya akan menjauhi teman-teman yang toksik. Oke, bagus sekali. Ada yang lain lagi? Silakan Anda. Saya akan berkomitmen untuk menjauhi kenakalan remaja karena saya tahu itu akan menyebabkan saya dan bertobat kepada. Oke, bagus Ina. Mungkin komitmen saya itu Oke, bagus sekali. Ada yang lain lagi? Oke, sudah cukup. Nah, bagus sekali komitmen dari adik-adik ya. Karena kita sudah mau ke penghujung waktu, kakak minta pada adik sekalian untuk mengungkapkan pesannya kepada kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Silakan adik-adik untuk mengungkapkan pesannya apa saja. Oke, kakak silakan pada adik-adik untuk mengungkapkan pesannya kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Silakan adik-adik. Kemudian Kemudian sangat senang sekali karena ada kegiatan ini, dan saya berharap kegiatan ini tetap berlanjut agar teman-teman yang lain juga mengetahui apa itu kenakalan remaja dan bagaimana cara menjauhkan ini. Oke, terima kasih atas pesannya. Silakan Dina. bimbingan ini sangat berkesan bagi saya, di mana saya dapat mengetahui penyebab sebenarnya melakukan bullying atau kekerasan. Oke, terima kasih Dina. Ada yang lagi? Silakan. Oke, Alvin. Bisa kegiatan kali ini saya sangat senang ya, terus enjoy dan menikmati banyak sekali ini saya senang. Oke, terima kasih Alvin. Ada yang lain lagi? Silakan untuk mengungkapkan pesannya. Silakan, ada yang lain lagi ingin mengungkapkan pesannya. Pesan saya adalah saya sangat senang dengan adanya bimbingan seperti ini. Saya bisa menunjukkan pendapat saya sendiri dan juga bisa bersama. Oke, bagus sekali pesannya. Ada yang lain lagi yang mengungkapkan pesannya. Oke, silakan pada tadi untuk mengungkapkan pesannya lagi. Ada yang ingin? Kita mau? Oke, ada lagi yang ingin mengungkapkan pesannya? Baik, saya hanya mengumpulkan kesal. Oke, silakan. Oke, silakan. Ada yang mau mengungkapkan pesannya lagi? Silakan, Kak. Oke, silakan kepada yang. Oke, ada lagi yang ingin mengungkapkan pesannya? Silakan, Kak. Saya ingin mengucapkan pesan saya. Silakan dari Kak. Saya sangat senang sekali dengan kegiatan ini dan juga tambah pengalaman. Oke, bagus sekali kesannya Dika. Terima kasih ya sudah berani mengungkapkan pesannya. Nah, terakhir Dika mengungkapkan pesannya tadi.
lagi kita lanjutkan pada pesanan harapan. Kakak minta juga kepada adik-adik untuk mengungkapkan pesanan harapan. Silakan kepada adik-adik. Silakan Rafael. Pesan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, semoga anggota-anggota yang melakukan kegiatan ini kedepannya akan lebih aktif dan akan melakukan kegiatan ini kembali. Dan yang kedua yaitu saya di dalam ruangan ini sangat aman. Jadi saya berharap untuk disediakan kipas angin atau juga AC dari penting karena cuaca yang panas. Oke, terima kasih pesannya Rafael. Nanti kita akan diskusikan lagi ya. Karena asalnya pakai. Jadi itu untuk teman-teman yang berada dalam ruang ini agar bisa menjauhi itu yang Oke, terima kasih Alfir. Ada yang lain lagi? Saya kita ini. Silakan kita. Oke, bagus sekali. Ada yang lainnya silakan Ina. Agar pembinaan ini bisa berlanjut di mana pesertanya adalah orang tua dan dididik agar anak-anaknya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ina. Ada yang lagi mau berapa pesannya? Oke, kita cukupkan. Karena dari adik-adik sekalian tadi sudah menyinggung kegiatan kita ini ingin dilanjutkan, maka bagusnya kapan kita akan melanjutkannya, di mana, dan juga bagusnya hari apa. Silakan adik-adik berpendapat. Silakan dia. Bagaimana jika kegiatan ini pada saat liburan? Oke, terima kasih ya. Ada yang lain lagi yang berpendapat? Kapan saja kalian ingin melanjutkan kegiatan? Oke, makasih ya. Ada lagi yang ingin kapan bagusnya kita melanjutkan kegiatan? Kalau dari bagian tadi hari Minggu mungkin ada yang hari Senin atau jam berapa, mungkin hari Minggu ada yang sibuk atau yang itu liburan mungkin sehingga kalau tidak bisa mengikuti dengan oke, ada yang lain lagi yang mengungkapkan kapan kegiatan kita bagusnya dilanjutkan? Silakan Kak. Saya setuju dengan pendapat dia kalau misalnya bimbingan ini akan berlanjut pada hari Minggu karena banyak yang kosong. Terus dari Glenn juga hari Minggu, dari Riva juga hari Minggu. Kalian sangat fit. setuju kan? Sebenarnya kegiatan ini adalah setelah kita sekolah karena kita sudah bentar. Jadi awal lagi. Dari aku tidak setuju dari Saya tidak setuju di mana hari Minggu itu adalah hari libur kita. Saya menyarankan agar dilakukan hari Jumat setelah sekolah kerja. dari hari Jumat. Ada yang lain lagi? Sama Rafael. Saya maaf sebelumnya saya tidak setuju dengan tanggapan penyampaian dari kalian karena saya berharap kegiatan ini akan diadakan bulan selanjutnya. Nah, sebabkan karena bulan ini saya sangat sibuk. Oke, dari Rafael bulan selanjutnya. Dari yang lain bagaimana? Pendapat kalian beda-beda nih masing-masing. Atau mungkin ada yang setuju pada Rafael, atau pada Alfie, atau pada Lina, atau pada kalian. Silakan lagi. Jadi kalau misalkan kita akan melanjutkannya. Dari aku juga setuju pada Rafael bulan depan. Yang lain bagaimana? Bulan depan juga. Jadi semuanya setuju ya kegiatan kita ini dilanjutkan bulan depan. Oke, silakan tentukan hari dan jam. Sekarang ada. Nah, bagusnya kalau bulan depan itu kira-kira hari apa jamnya? Jangan dipakai setelah Jumat. Setelah Jumat dari akhir yang lain. Setuju? Oke. Ya, nanti aja sudah setuju, maka kegiatan kita akan dilanjutkan bulan depan di hari Jumat setelah
pulang sholat Jumat ya akhir. Nah, karena kita sudah ditunjuk kegiatan, kakak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik karena sudah mau berpartisipasi aktif dalam diskusi kita kali ini dengan topik dengan anak remaja. Kakak berterima kasih sekali karena adik-adik sudah excited untuk mengembangkan tadi, sudah berani berpendapat, berani menyampaikan. Terima kasih ya adik-adik. Nah, untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, karena di awal tadi sudah dimulai dengan doa, maka kegiatan kita juga sudah diakhiri dengan doa. Silakan kepada adik-adik yang ingin memimpin doa. Silakan. Baik, dengan mengakhiri kegiatan pada pagi minggu siang ini, lebih baiknya kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Syukur selesai. Oke, terima kasih ya, saya sudah mengakhiri. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, kita akan berdiri sambil bersalam-salaman sambil menyanyikan lagu kita. Oke, mari kita berdiri sama adik-adik. Oke, dimulai dari sisi kanan kakak. Dimulai bersalam-salaman sambil menyanyikan